Partai Golkar mendukung Pak Erlangga Hartarto Ya. menjadi calon presiden kita. Ya. Bagaimana cara memenangkannya? Cara memenangkannya sebetulnya yang tadi saya bilang di awal, Pak Bambang, Ya. bagaimana mesin-mesin ormas ini hidup, mesin partai ini hidup. Kita salah satu partai yang memiliki SDM mesin sampai ke bawah, Ya. memiliki mesin sampai ke bawah yang belum tentu dimiliki oleh partai-partai lain, memiliki ormas-ormas besar, orang-orang yang disegani. Ya, kalau ini dihidupkan lagi semua, ini akan Golkar akan kembali seperti dulu. Rekrut suaranya cukup insya Allah bisa memenangi pemilu 2024, pilkada dan pilpres kalau kita solid. Ya. Untuk lain-lain itu. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Rapatkan barisan, siagakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Golkar Bangun Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi semangat, dan memberi motivasi kepada kita semua. Saya sekarang sudah bersama salah seorang kader Golkar yang militan, yaitu Bung atau Bapak Fat El Fauz Arafiq. Sekarang ya posisinya adalah Ketua Umum Bapera, ya, yaitu Barisan Pemuda Nusantara. Ya. Apa kabar Pak Fat? Baik, senior. Ya. Nah, mungkin sebelum cerita tentang Bapera, setiap kali orang membaca nama Fat El Fauz Arafiq pasti teringat ayahanda Arafiq, penyanyi yang saya kira semua orang kenal. Nah, mungkin Pak Fat, bagaimana mengenang ayahanda ini? Apa perannya untuk Pak Fat sendiri? Perannya cukup banyak. Pertama kali saya masuk ke organisasi politik, dulu saya terlibat di dalam BEM mahasiswa. Waktu kalau saya ingin masuk pertama kali sebetulnya di PDIP waktu itu. Tapi saya lapor ke papa saya bilang, ya, udah di Golkar aja, ikut sama apa zaman dulu. Nah, akhirnya saya pertama ikut omongan papa saya, dikenalkanlah sama waktu itu Pak Irsyad Sudiro. Iya, MKGR berarti. Pak Irsyad Sudiro. Pertama kali saya masuk di organisasi di Golkar. Sebelum masuk di Golkar itu saya masuk di MKGR. Iya. Ya, di level paling bukan pengurus lagi, di Pokjanya MKGR tahun 2022. 2002. 2002 ya. 2002. Ya. Saya ingat menjelang tahun 2008 itu Pak Arafiq itu sering ke Semarang dan sering bersama-sama saya itu sosialisasi. Ya, kampanye di Gunung Pati ya. Iya, Pak Fat masih ingat itu ya. Itu menjelang pemilihan gubernur tahun 2008. Jadi luar biasa. Ya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Kenapa Pak Fat tidak mengikuti jejak beliau? Kalau nggak salah ada juga adik-adik yang
terjun di bidang Ya, penyanyi? saya sebetulnya menyukai musik dangdut ya. Ya, Saya ya, waktu itu memang saya sempat merilis beberapa album ya, untuk diri saya sendiri sama istri, untuk tadiku untuk pribadi yang tersebar di YouTube. Tapi yang lebih serius menekuni organisasi di dunia seni itu adalah adik saya Khairus, ya, satu lagi kakak saya Fadia yang sekarang menjadi Bupati Pekalongan. ya, Dan kebetulan beliau ketua Golkar juga di Kabupaten Pekalongan. ya, ya. Nah, jadi Pak Rafiq itu kan kelahiran Semarang ya. Ya. Apakah Pak Fat dan bersaudara ini juga lahir di Semarang? Saya semua lahir di Jakarta. Kebetulan bapak saya waktu dari Semarang hijrah umur 22 tahun berkarir di Jakarta. Pada saat itu sebelumnya beliau tinggal di Surabaya, ikut Sinar Kumala, grup musik tertua di Surabaya waktu dari Surabaya pindah ke Jakarta. Di Jakarta lah ketemu dengan mamah saya, baru kita semua tinggal di Jakarta setelah itu. Tapi pada saat Lebaran setiap tahun dulu kita selalu pulang ke Semarang. Ya. Jadi itu populernya itu sudah di Jakarta ya, sudah tidak di Semarang lagi itu waktu itu. Udah di Jakarta, kan saya lahir tahun 83. Ya. Apa itu meledak lagunya terkenal di tahun 77. 9 lah ya. Iya, itu pernah ke rumah saya itu pada waktu saya masih kontrak. Iya, betul. Jadi Pak Fat belum lahir berarti waktu itu ya? Belum. Iya. Itu awal-awalnya. Kemudian show besar di GOR Simpang 5. Dulu masih ada GOR di situ. Iya. Jadi luar biasa. Jadi saya sudah kenal lebih dulu dari sebelum Pak lahir itu ya. Benar. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Baik, terima kasih, ini kenangan yang luar biasa. Nah, sekarang yang menarik itu setelah Pak Fat ini kan dinamika pasang surut mengikuti perkembangan Golkar gitu. Nah, tiba-tiba sekarang memimpin sebuah ormas ya, menurut saya ormas baru, itu Barisan Pemuda Nusantara. Ya. Mungkin bisa diceritakan ini, mungkin banyak yang ingin tahu ini latar belakangnya apa, misinya apa, kemudian target ke depannya apa. Silakan Pak Fat. Ya. Oke, saya ceritakan ya. Pertama kali saya membuat organisasi Bapra itu sebetulnya pada saat saya menjabat menjadi ketua DPP Golkar bidang ormas, bidang pemuda dan olahraga tahun 2016. Di situ saya sudah menjabat menjadi ketua umum KNPI dan ketua umum AMPG. Ya. Pada saat saya menjabat itu, saya ingin punya organisasi yang tidak tali silaturahminya tidak terputus. Karena waktu saat saya menjabat KNPI, masa periode saya cuma 3 tahun. Saya menjabat AMPG ada masa periodenya. Kalau di organisasi silaturahmi yang sifatnya sosial ini di Bapra masa periodenya ada, tetapi ini tuh tidak ada berkaitan dengan politik sama sekali. Sifatnya kemanusiaan dan sosial, gitu. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Nah, kalau begitu apa yang dilakukan dan apa yang sebenarnya ingin dicapai? Oh ya, pada saat saya tahun 2017 saya terkena musibah, ya.
musibah, saya harus menjalani proses hukum di KPK ya tahun 2017. Saya baru bebas 2020 2019 saya baru bebas. Dari semenjak itu saya fokus membuat Bapera ada di setiap kabupaten kota dan di setiap provinsi. Dengan dasar itu yang sangat pesat menurut saya dalam waktu masa 2-3 tahun terakhir belakangan ini sudah terbentuk di 500 sekian kabupaten kota seluruh Indonesia dan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan memiliki latar belakang 80% ketua di daerahnya adalah bupati dan ketua DPRD di setiap masing-masing. Apa kaitan Bapera dengan partai-partai lain? Pun saya harus jawab. Bapera adalah salah satu organisasi independen yang tidak akan ada kaitannya dengan Partai Golkar. Kenapa? Karena ketua dewan pertimbangannya ada ketua umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto, ada dewan pertimbangannya ada Bang Hasto yang notabene juga sekjen PDIP, ada Bang Dasko yang notabene ketua harian DPP Gerindra. Jadi di sini jelas bermacam-macam warna yang ada di dalam Bapera. Jadi kenapa Bapera selalu dikaitkan dengan Golkar? Bapera karena figur saya adalah yang melekat di badan saya adalah jabatan saya di Partai Golkar. Iya. Jadi sampai sekarang Pak Fat ini masih pengurus Golkar ya? Saya sekarang menjabat ketua DPP Golkar, bidang ormas, membawahi ormas-ormas yang didirikan dan mendirikan. Nah, karena itu maka agak sulit ya dipisahkan karena sebagai tokoh Golkar maka Bapera ya mau tidak mau kesannya tetap aja ada hubungan dengan Golkar. Nah, saya sering klarifikasi kemana-mana soal Bapera bahwa Golkar ini bukan undergo, bukan organisasi yang berkaitan dengan afiliasi dengan Golkar. Karena sudah jelas di situ ada Bang Hasto, ada Pak Yasona Lauli, ada Bang Dasko, macam-macam di situ. Ada dari PAN ada Bang Saleh Daulay, dengan baik. Jadi luar biasa. Apapun yang dilakukan oleh Bapera mudah-mudahan bermanfaat juga untuk seluruh masyarakat, tapi juga karena tokohnya orang Golkar, ya mudah-mudahan juga bermanfaat juga untuk orang Golkar. Nah, sekarang Pak Fat ini orang yang lama berkecimpung di Golkar dan sekarang menjadi salah seorang ketua bidang ormas lagi yang mengkomunikasikan dengan seluruh ormas-ormas pendukung Golkar. Bagaimana Pak Fat melihat Golkar ke depan? Ya, Golkar organisasi yang sangat matang karena di dalamnya banyak tokoh-tokoh seperti Pak Bambang Sadono, tokoh-tokoh yang tidak bisa dipungkiri notabene jam terbangnya cukup tinggi di Golkar. Karena di Golkar ini prosesnya cukup panjang. Saya kenal Pak Bambang Sadono itu umur saya masih kepala 2 waktu Pak Bambang Sadono sudah menjadi ketua Golkar Provinsi Jawa Tengah. Saya mengikuti karir Pak Bambang Sadono segala macam, ya.
Disitulah motivasi saya. Pak Bambang Sadono dari bawah aja bisa menjadi ketua Golkar di Jawa Tengah. Ya, karena Golkar organisasi yang sangat terbuka, siapapun orangnya selama memiliki potensi dan pemikiran, saya yakin di Golkar dia bisa mencapai yang diinginkan asal dia fokus dan serius. Ya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekad, kumpulkan semangat. Ya. Nah, strategi apa yang harus dilakukan Golkar ya? 2024 ini kan satu momentum untuk mengembalikan kebesaran dan kejayaan Golkar. Nah, ini bagaimana menghidupkan kembali tadi ormas-ormas baik yang mendirikan maupun yang didirikan yang menjadi tugas Pak Fat sekarang. Jadi saya pada saat sebelum menjabat ketua DPP bidang ormas, 2 minggu sebelum saya dipanggil oleh Ketua Umum Golkar ke kediaman rumah dinas. Ya. Dia bilang, Pak Fat, bagaimana ormas-ormas yang di Golkar ini hidup sampai tingkat desa dan kabupaten. Ya. Lalu saya bilang, saya bisa melakukan itu, insya Allah asal dapat dukungan dari Ketua Umum dari Partai Golkar dan kekuasaan yang diberikan, pisau yang diberikan. Pada saat saya menjabat baru 1 minggu, saya berhasil memunaskan Satker Ulama yang dari zaman Pak Harto. Ya. Pertama saya panggil ketua umumnya yang juga senior kita, Bang Ali Yahya, saya ajak ngobrol berdua hati ke hati. Bagaimana Golkar ini harus memiliki kader-kader sampai dengan ke bawah, terutama di Satker Ulama. Karena target Golkar yang di bidang ormas, kita memiliki saksi 1 TPS di setiap TPS dari ormas masing-masing. Jadi kita ada 9 ormas. Ya. 9 ormas. Kalau misalnya 9 aja sekarang TPS ada 9,1 juta. Ada TPS ada 980.000 TPS yang ada. Kalau kita kali dengan angka 9 ditambah KPPG dan AMPG, kita sudah mempunyai suara pasti sekitar 10 juta kalau ormas itu berjalan sampai dengan ke bawah. Nah, makanya saya kemarin selama 5 bulan pertama saya menjabat, saya pertama memunaskan dulu semua yang ada di pusat. Ada kayak Satker Ulama. Semua ketua di daerahnya 90% sudah meninggal. 90% sudah meninggal. Jadi udah tidak ada lagi pengurusnya di bawah. Akhirnya terpaksa kita di DPP Golkar ambil alih. DPP Golkar sesuai dengan PO DPP Golkar yang dibahas di Rapimnas, ketua DPP bidang ormas bisa membekukan ormas yang mendirikan dan didirikan dan saya dan didirikan untuk dalam rangka konsolidasi organisasi apabila tidak melakukan program-program yang dijalankan oleh Partai Golkar. Pertama, saya munaskan dulu Satker Ulama, setelah itu Al-Hidayah. Saya munaskan Al-Hidayah itu Bu Harbiah. Saya ganti dengan kita musyawarah, bukan diganti, kita setelah musyawarah dengan Ketua Golkar diganti oleh Bu Hetifah yang juga pimpinan Komisi 10. Ya, kenapa kita taruh Bu Hetifah? Karena biar sejalan dengan program-program yang ada di dalam komisi tersebut. Lalu setelah itu saya dapat perintah lagi oleh Ketua Umum untuk memunaskan MDI yang tidak pernah munas juga. Tidak pernah munas. Ya, saya akhirnya MDI karena begitu keras permainannya saya bekukan karena tidak mau munas. Saya bekukan pakai tangan besi di DPP Golkar, kita bekukan pengurusannya, kita munaskan. Kita munaskan, diambil alih munasnya oleh DPP. Tadinya calonnya adalah Pak Aceh Hasan Sajali. Last minute Ketua Umum panggil saya untuk berubah menjadi Kiai salah satu tokoh Kiai NU yang ada di Jawa Barat. Ya, akhirnya beliaulah terpilih karena Bang Aceh ditugaskan ke Golkar Ketua Golkar Jawa Barat, makalah Pak Kiai salah tokoh itu ditaruh di MDI. Di MDI di MDI. Setelah MDI, saya rasa Kosgoro, MKGR dan yang lain sudah melakukan munas. HWK sudah melakukan munas. Nah, terakhir kami melakukan audit, kita membuat surat
sesuai dengan hasil Rapimnas Golkar, Ketua DPP Golkar bidang ormas bisa melakukan audit sampai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Saya sudah melakukan audit. Saya lakukan audit, termasuk di tempatnya Pak Bambang Sadono di Jawa Tengah. Saya sudah melakukan audit, tim kita sudah melakukan audit di sana, bahwa hasil auditnya kita akan buka kepada Ketua Umum Golkar saya. Karena ini terkait dengan isi dapur Partai Golkar. Isi dapur Partai Golkar. Saya berikan audit itu kepada Ketua Umum Golkar, dan kami minta bantuan ketua-ketua Golkar provinsi dan kabupaten, dan tim dari DPP Golkar bidang ormas turun ke daerah mengecek apakah benar MKGR ini ada di Kabupaten Batam. Apakah benar pengurusnya namanya A. Lalu pengurus A ini apakah jadi ketua MKGR, ketua Posgoro juga? Kalau dia double, berarti kita coret. Kalau double kita coret, nanti kadernya itu doang, berarti tidak berhasil bawa. Lalu di kecamatan betul apa? Tidak ada. Kita cek. Namanya A ini ada nggak di kecamatan, di MKGR di kecamatan? Kalau ada, kita contohkan ada. Tapi apabila pengurusnya double, dia pengurus Posgoro juga, pengurus Soksi juga, kita coret tidak. Berarti tidak apa? Kadernya itu doang. Nah, kita nggak mau. Nah, jadi sekarang kita benar-benar keras di DPP Golkar untuk rangka dan menghidupkan ormas-ormas yang ada, ormas-ormas yang ada. Dan apabila ormas-ormas itu tidak melakukan kegiatan dalam waktu 5 maupun di provinsi, kita akan memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum Golkar untuk segera kita bekukan. Jadi buat apa mereka pada saat pencalekan minta kursi, minta suara caleg, pada saat minta nomor 1, minta jabatan di DPR, mau jadi ini, mau jadi itu, pada saat kita minta Golkar minta tolong di pemilu, mereka pada kemana nanti? Nah, itu kita sekarang udah cukup ketat seperti itu, Pak Bambang. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Ini saya kira luar biasa ini pekerjaan yang saya kira sudah bertahun-tahun nggak dilakukan itu. Jadi kalau saya dulu mengistilahkan papan nama, jadi hanya papan namanya saja yang ada, orangnya kadang-kadang tidak lengkap, kegiatannya tidak ada. Sudah baru ada. Ya, nanti rame-rame kalau sudah mau usulan caleg, itu yang terjadi. Dan tidak ada yang membenahi ini. Jadi ini luar biasa kalau Pak Fat ini bisa membenahi ini. Nah, sekarang dikaitkan dengan pasti, karena ini kegiatan partai politik, pasti kan ada targetnya, yaitu 2024. Tadi menarik sekali kalau targetnya setiap sampai ke desa itu ada 9 tadi ormas ditambah AMPG dan KPPG berarti 11 ya. 11 taruhlah 10 itu. Kalau masing-masing TPS bisa 10 itu baru saksinya, belum orang yang dibawa. Jadi memang ini skenario yang luar biasa, cuma memang diperlukan pengawasan yang banyak tenaga yang harus membantu ini untuk mewujudkan ini. Nah, kira-kira apa yang ditargetkan? Kan ini akan menarik kalau nanti kan bersamaan itu caleg, capres, pilkada itu akan menarik kalau calon-calonnya juga menarik. Apa yang dipikirkan oleh Pak Fat? Pertama, dalam strategi pemenangan Partai Golkar 2024, kami sudah membentuk di kepartaian di bawahnya Pak Kahar Muzakir, membuat tim pencalekan, salah satunya saya, dimasukkan dalam tim rekrutmen caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di kepartaian. Kita sangat selektif memilih caleg saat ini, terutama di dapilnya Pak, salah satu mantan dapilnya Pak Bambang Sadono, yang sampai saat ini calegnya masih memprihatinkan, masih belum memenuhi kriteria kami. Kami di DPP Golkar sekarang tidak mau sembarangan memasukkan nama, tidak mau sembarangan menjadi forgetter untuk memenuhi kuota doang asal ada. Kami satu persatu kita profiling, setiap nama ini kita profiling. Kita nama ini kalau dia kader, dia mempunyai uang berapa?
Kalau jangan sampai nanti pada saat dia maju, dia nggak untuk berangkat untuk kampanye aja dia nggak punya uang, kita mati lah ini. Iya, iya. Nah, ini menjadi Pak prihatin kita, Iya, iya. terutama konsen kita di Jawa Tengah, Iya. Jawa Timur, Jogja dan Jawa Barat, Iya. Banten, DKI, Pulau Jawa. Iya. Kalau di luar Pulau Jawa, Golkar orang yang mau jadi caleg tuh overload. Iya. Udah terlalu apa? Berlebih-lebih, kita harus memilih. Udah Iya. terlalu banyak orang mau jadi caleg. Pulau Jawa Tengah ini, Jawa Timur, Iya. sama Jawa Barat hanya beberapa dapil lain berebutan orang maju. Di Banten, Iya. kita harus harus meningkatkan kursi. Iya. Padahal bupati kita banyak di situ. Bupati, wali kota Banten itu hampir rata-rata Golkar. Iya. Ya. Tapi calegnya kita cukup minim. Iya. Namanya itu aja. Jadi kita mencari rekrutmen dari luar, bagaimana kader-kader yang dari luar kita bangkitkan lagi. Termasuk kita menawarkan lagi kepada senior kita Pak Bambang Sadano untuk maju lagi di dapil Pati. Iya, Ya insya kan, Allah. bagaimana biar Pati ini kursinya nambah. Iya, 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 Pak. Iya. Saya kira semangatnya luar biasa ya, Pak. Jadi memang caleg ini adalah salah satu unsur pemenangan. Jadi menurut saya orang mau jadi caleg ini berarti orang mau berkorban dan berjuang untuk partai. Karena itu partai harus memberi kesempatan. Jadi jangan kadang karena orang baru gitu kadang-kadang malah ditakut-takuti atau apa gitu. Ya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Nah, kemudian selain caleg, kita kan harus firm, harus punya calon presiden ya, atau calon gubernur, calon bupati, wali kota. Karena itu juga menjadi daya tarik untuk pemenangan 2024. Ini bagaimana kesiapan Partai Golkar? Kalau soal calon presiden, saya rasa ini sudah final ya, dari Munas Golkar, Rapimnas dikuatkan dengan Rapimnas dan beberapa keputusan lainnya, kita sudah Partai Golkar mendukung Pak Erlangga Hartarto menjadi calon presiden kita. Bagaimana cara memenangkannya? Cara memenangkannya sebetulnya yang tadi saya bilang di awal, Pak Bambang, bagaimana mesin-mesin ormas ini hidup, mesin partai ini hidup. Kita salah satu partai yang memiliki SDM mesin sampai ke bawah, memiliki mesin sampai ke bawah yang belum tentu dimiliki oleh partai-partai lain. Memiliki ormas-ormas besar, orang-orang yang disegani. Ya, kalau ini dihidupkan lagi semua, ini akan Golkar akan kembali seperti dulu. Rekrut suaranya cukup insya Allah bisa memenangi pemilu 2024, pilkada dan pilpres kalau kita solid. Ya. Untuk lain-lain itu. Ya, Pak Fuad, itu manuver terakhir Partai Golkar ya, yang bekerja sama dengan PAN dan P3 itu banyak diapresiasi itu luar biasa. Artinya cara strategi untuk mengambil inisiatif awal itu. Apakah itu otomatis mempersiapkan untuk Pak Erlangga? Ya, udah pasti. Ya, itu tiket kita sekarang dengan kitanya ada PAN, ada P3, kita mempunyai tiket 24% untuk masalah pilpres. Kita harus nggak pusing lagi mencari tiket tambahan. Salah satu partai yang memiliki tiket langsung selain PDIP, Golkar saat ini, karena Golkar sudah mengikat koalisi dengan PAN dan P3, dan di situ koalisi yang cukup bagus. PAN identik dengan Muhammadiyah. Ya kan, P3 identik dengan NU. Iya. Nah, jadi itu koalisi yang cukup sempurna. Iya. Nah, mungkin Pak Fuad bisa lebih menjelaskan apakah itu koalisi yang sudah solid atau masih bisa goyah-goyah gitu kira-kira. Kalau saat ini politik ini kan panasnya di tahun depan, tapi kalau saat ini solid. Untuk masalah koalisi, kalau Partai Golkar solid-solid luar biasa.
Ya, Bapak Erlangga. ya, baik. Tidak ada perpecahan, tidak ada isu-isu aneh-aneh, Ya, ya. Karena di ya, saat ini kami sedang solid-solidnya mendukung ya, ketua ya. umum kita. Baik. Saya kira menarik kesiapan Golkar, tapi kalau dikaitkan juga dengan ini kan tiga, mungkin Pak Sul yang tidak ya. Kritik yang terakhir itu kan para menteri diharapkan tidak terlalu apa ya, bergerak untuk kepentingan partai atau kepentingan 2024 agar fokus ke apa, bidang pekerjaan masing-masing. Itu seperti apa itu, isu seperti itu? Pekerjaan partai ini ya sudah ditangani oleh tim partai pemenang. Ada dua tim, tiga tim sebenarnya. Satu tim Pilpres itu ditangani oleh Pak Jodin Amali ya sebagai ketua pemenangan Pilpres ya, yang juga Menpora. Ya. Tim pemenangan partai dinahkodai oleh Bang Doli ya, yang juga wakil ketua umum DPP Partai Golkar ya. Lalu tim bidang kepartaian yang dipimpin oleh Pak Kahat dan beberapa teman, terutama bidang ormas. Nah, di situ ada 3 mesin yang berjalan untuk menopang suara pileg, suara pilpres, dan suara pilkada. Ya, ya baik, luar biasa. Jadi artinya bahwa persiapan-persiapan itu sudah diantisipasi sedemikian rupa. Ya. Nah, kemudian mengenai kesiapan kepala-kepala daerah, seperti apa Pak? Kita masalah kepala daerah ini sudah melakukan tim, sudah membuat tim survei. Insya Allah di tahun depan awal, di akhir tahun ini sudah mulai pemanggilan calon kepala daerah untuk persiapan 2024. Di mana metode Golkar yang dipakai tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang, metode survei. Siapa surveinya tertinggi dan dia kader Golkar, akan kalau dia survei tinggi, tapi kader Golkarnya enggak, bagaimana dia kita Golkarkan untuk mengambil Golkar. Tapi kalau misalnya dia kader Golkar survei lebih tinggi, lebih mudah. Ya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Ya, baik. Pengalaman 2019 ya, Pilpres itu kan sangat keras. Artinya polarisasinya, pembelahannya itu kan sangat terasa dan berdampak cukup lama. Nah, apakah dengan bapera ini tadi yang menurut Pak Fat ini didukung oleh banyak partai lah ya, banyak kelompok di masyarakat, apakah bisa dijadikan sebagai media komunikasi atau jembatan supaya kontestasi politik ini ya kontestasi politik, artinya tidak menjadi dendam yang berkelanjutan yang panjang itu. Gimana menurut Pak Fad? Kalau bapera sampai saat ini kami masih susun organ-organ kami sampai ke kecamatan, desa. Kita lagi susun fokus pembenahan dalam rangka badan organisasi turun sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Bahkan nanti setelah desa selesai, saya ingin membuat koordinator RT. Nah, arahnya kemana nanti? Arahnya kita lihat di tahun depan akhir. Ya, luar biasa. Ya, baik. Terakhir Pak Fat, ya sebagai orang yang lama bergerak di kepartaian, terutama di Partai Golkar, ya. Pasti punya mimpi bahwa Golkar ini kan chemistry-nya ini pemimpin gitu ya, eksekutif gitu. Bagaimana caranya supaya Golkar ini terangkat kembali ya, semua bersemangat kembali untuk bisa memimpin negara ini gitu ya, karena banyak juga yang menginginkan supaya suasana itu lebih kondusif, lebih tenang, tidak sibuk tidak ribut melulu gitu ya. Ekonomi juga baik, sosial politik juga baik itu. Apa yang ada di pikiran Pak Fat? Pertama solid ya. Golkar ini sulit mencapai solid.
Nah, selalu ada aja kerikil-kerikil yang membuat Golkar ini selalu arah-arahnya ke keributan-keributan kecil. Ya kan? Nah, alhamdulillah sampai saat ini baru 2 hari lalu Ketua Umum Golkar membuat pertemuan dengan Ketua DPD 1 se-Indonesia. 34 DPD solid dalam mengantarkan Ketua Umum Golkar sebagai Pilpres, calon presiden, dan memenangkan Golkar di 2024. Dengan pertemuan 2 hari lalu di DPP Golkar sekaligus dikaitkan dengan acara halal bihalal kemarin. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Fad melalui Bapera maupun melalui organisasi struktural internal Golkar berhasil. Terus terang bahwa ini merupakan semangat baru ya yang selama ini tidak pernah dilakukan, yaitu mengaudit kinerja ormas-ormas sampai ke bawah. Nah, itu mungkin sejak dulu sudah banyak yang memimpikan karena banyak organisasi tinggal papan namanya saja ada, tapi orang dan kegiatannya tidak ada. Nah, sekali lagi mudah-mudahan berhasil Pak Fad, sukses. Selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.